Bu Mona sudah gabung nih. Halo Mona. Iya, selamat Pak malam Pak J, Bu Peris ya. Iya, malam Bu Mona. Ini kalau di Google Meet share screen-nya gimana ya? Saya Ada presentasi ini ya. sekarang itu. Oh iya, presentasikan sekarang itu ya. Soalnya pakai versi gratis jadi mungkin dibatasi 60 menit. Tidak tahu kalau pakai ID belajar ini mana. Iya, tidak apa. Coba Pak James yang program kita ya, mana ya filenya? Ya, saya mulai aja Ibu ya. Bisa ditampilkan? Iya boleh, kita bahas sama-sama. Nggak apa-apa Bu, yang penting kita bisa lihat screen-nya. Biasa kode malam ini. Iya. Sekarang kita pandu dari mulai program dulu baru bagian deskripsinya. Oke. Iya, program dulu. Oh iya, program. Tadi saya sudah baca, nggih. Kalau di bagian ini ada yang perlu nah itu saya heran juga itu kan di merah di apa bukan ranah kita itu sepertinya ya, kayak membuat apa itu mungkin terapannya ini yang rumit di bal itu sepertinya organisasi belum punya alat cetak. Nah ini kita mulai dari yang pertama aja ya, Bu Mona, Pak James. Saya nah ini yang pertama itu kan ada kerjasama dengan JIS ya dan Kemensos. Kemudian tujuannya menjalin kerjasama dengan lembaga JIS dan Kemensos dalam pengelolaan dan penggalangan dana sosial kebencanaan. Kalau yang ini kan sepertinya ya benar kata Pak Ketum tadi, kalau sedang tidak ada bencana alam kita tidak bekerja di bagian itu gitu ya. Tapi kerjasamanya mungkin ya Bu ya yang harus kita mulai dulu ya maksudnya. Iya boleh. Kerjasamanya. Nah ini di Canva ini. Sasarannya ada rumah zakat. Ini kalau Bu Mona sama Pak James nih untuk saat ini sudah ada link atau jaringan atau kenalan belum pihak-pihak sasaran kita ini di sana di tempat masing-masing? Kalau dari saya itu kan Ibu pernah kerjasama sama fakultas di Banjarmasin di Universitas Lampung Mangkurat. Mereka itu pernah mengadakan sosialisasi di sekolah untuk kesiapsiagaan bencana khususnya untuk kebakaran pemukiman. Karena kota kami di Banjarmasin itu kan rawan sekali dari persentasinya lebih tinggi kebakaran pemukiman. Jadi ada kerjasama kami untuk sosialisasi dengan anak-anak.
Itu dari mana Bu sosialisasinya? Yang Yang Universitas memberikan. Lampung Mangkurat Pendidikan Geografi, nggih. Oh, di sana ada pendidikan geografinya ya Bu ya? Ada, nggih. Hmm, mm-mm. Sekarang Kalau kalau Pak Jem, di Banjarmasin itu pendidikan geografinya untuk perkuliahannya terbagi dua, yang di FKIP-nya itu untuk pendidikan, lalu ada yang di FISIP-nya itu untuk MIPA geografinya kemarin. Jadi terpecah menjadi dua. oh jadi ada yang geografi non ya, non pendidikannya Bu ya? Ya, nggih. Bu lulusan sana atau gimana Bu? Iya, saya lulusan ULM. Dulu diploma 3 angkatan pertama, Ibu. Baru dibuka di Banjarmasin itu tahun 2002. 2002. Terus lanjut juga ya Bu ya sampai Jadi 2005 kan lulusan pertama kami, kemudian saya melanjutkan penyetaraannya di S1 itu tahun 2010. oh 2010. Ya, karena mereka baru membuka S1 itu di tahun 2008. Oh itu tahunnya saya masuk kuliah itu Bu. 2008. 2008 S1 baru dibuka. Kebetulan dari dinas tidak diperbolehkan kan karena baru CPNS saya kemarin di 2006. Oh iya. 2006-nya CPNS jadi belum bisa studi ya Bu ya, belum ada Ya. izin studi ya. Kebetulan mau studi 2008 itu kan mau angkatan pertama lagi, tapi saya baru melahirkan. Cuti. Ya, Iya. misalnya di tahun 2010. 2010 penyetaran ke S1-nya ya. Iya, keluarnya di 2012. Iya, iya. Berarti ini kalau untuk rumah zakat, nah ini yang saya bingung ini Bu, bukan bingung ya karena belum pernah ini sih. Kan nih kalau yang di program kerja 1 itu kan ada rumah zakat, Lazismu, Izi, Basis dan Kemensos nih ya. Ini nanti gimana ya? Kita apakah per wilayah kita masing-masing atau seperti apa ini ya? Iya tadi saya kan mau tanya tuh sebenarnya sama Pak Sofyan, tapi nggak enak aja. Iya. Apakah program kita ini kita laksanakan di tempat atau wilayah Masing-masing gitu, masing-masing? iya. Kemudian baru kita bawa ke lingkup kita di pusat ini untuk mengadakan workshopnya atau seminarnya gitu. Itu maksud saya tadi. Iya, iya gitu maksudnya juga Bu. Bingung juga. Tapi sepertinya memang harus seperti itu Bu. Kalau kita langsung ke pusat kan Ya karena kita jarak ini yang jarak ini. Jaraknya sulit. semuanya gitu. cuma di layar-layar begini. Iya. Makanya itu sepertinya kita harus mulai ini dari sasarannya kan banyak nih. Mungkin kita cari yang paling memungkinkan dulu lah di wilayah kita masing-masing. Mungkin saya nanti kalau di sini tuh Lazismu itu lumayan ada lah koneksi ke sana gitu. Nanti Iya. seperti apa. Jadi yang nomor 1 itu sepertinya sudah cukup ya sasarannya itu kan nanti kita ini kan namanya program ya Bu, nanti untuk laporannya bisa dari sekian sasaran yang terjalin berapa gitu toh ya Bu ya. Ya, Jadi ini nggak apa-apa nih ya sasarannya kita buat itu seadanya, itu ada 5 kan, itu ada 5 lembaga itu. Mungkin nggak apa-apa kali ya Bu ya. Seperti itu saja. boleh. Terus ini Bisa ya, juga ditambahkan kerjasama kita dengan ini itu BNPB kayaknya kan masuk di poin di yang wilayah di poin program kerja yang selanjutnya nggak Bu? selanjutnya ya. Iya, tuh. Gimana Pak James? Ini selanjutnya ada ya yang ke lain gitu ke. Nah kemudian ini yang ada keterangannya kan ada MOU sama program pembekalan tim. Program pembekalan tim ini maksudnya yang gimana ya? Saya kurang paham juga ini.
Ya ini bagian terakhir ini memang saya copy paste dari punyanya itu saja. Saya belum. Ya nggak apa-apa, makanya kita bahas sekarang, nanti kita nggak bingung di tanggal 10 kan finalisasi. Ini ditanya maksudnya apa, pembekalan tim-tim yang mana gitu kan. Saya memang ya agak bingung juga bagaimana cara realisasi program cara harus Iya, saya pertama kali Pak James kirim draft program ini, luar biasa kata saya, ini program keren sekali nih kalau terlaksana. Apakah ya, makanya tadi kan Pak pembina juga kan ini ya, nggak usah muluk-muluk programnya, gimana yang penting bisa terlaksana gitu ya. Terus beliau tadi juga menyarankan kan dia buat forum gitu ya, FGD gitu ya. Lebih ke forum seperti itu, tidak harus dalam bentuk seminar gitu. Kalau seminar online dengan orang-orang yang mematikan kamera, atau kalau sekarang kan sistemnya ada kayak podcast gitu ya Bu ya. Nah, apa kita akan buat podcast gitu aja kan. Jadi kita mengundang tokoh, nah nanti hasilnya baru kita minta Balmet untuk publis gitu. Jadi kita sudah ada loh yang kita jalankan gitu, walaupun tidak dalam bentuk webinar atau workshop online gitu. Mungkin nanti bisa kita buat kayak semacam podcast gitu, tapi kita hadir semua nih bertiga nih, menghadirkan narasumber yang mungkin misalnya dari Kemensosnya Bu Mona, atau misalnya dari Rumah Jakatnya Pak James di sana gitu kan, atau ya yang memungkinkan lah ya itu nanti. Berarti yang program nomor 1 ini fix lah ya, kita anggap fix ya. Tapi yang pembekalan tim itu kayaknya perlu kita terlalu ini ya. Iya, tim apa? Terlalu berat kayaknya. Iya, atau kita hapus saja itu, karena tim yang mana nanti itu kan berarti harus membuat tim lagi gitu. Itu kita hapus aja deh kayaknya. Bisa yang juga satu Ibu juga ini tuh mengadakan ini kan apa yang mitigasi sekolah iya bencana kan bisa. Itu kita per wilayah juga nggak apa, nanti laporannya per wilayah dengan spesialisasi. Benar. Seperti kan kayak di tempat Bu Mona Lisa mungkin mitigasi bencananya tadi kebakaran gitu kan. Iya, kebakaran pemukiman, banjir, kebakaran hutan kan Kalimantan itu yang dominannya. Iya, saya belum pernah ke Banjarmasin. Belum pernah Bu. Iya, pernah ke Palangkaraya aja waktu itu. Iya, mirip-mirip, lebih luas Palangkaraya kan dari Banjarmasin. Iya, waktu itu mau ke Banjar udah ditawarin pihak travel, ayo jalan-jalan ke Banjar. Kalau di Palangka kan nggak ada apa-apa Ibu ya, di tengah-tengah ya. Di Banjarmasin banyak pantai-pantai bagus gitu-gitu kan. Iya, jadi itu terus nanti dari Pak James apa gitu, mitigasi bencana yang paling sering terjadi di sana tuh apa gitu. Iya, Pak James di Maluku ya, nggak pernah juga ke Maluku, jauh banget ini. Di kotanya atau di mana Pak James? Soalnya itu ada Buru ya, Buru apa, kabupaten apa Buru ya sekolahnya? Buru Selatan ya. Itu dari kotanya, dari kota berapa jam itu Pak? 3 jam mungkin. Masya Allah, sih jauh. Masya Allah, jauh banget sekali. jauh. Itu darat atau ada penyeberangannya tuh? Ya penyeberangan laut, mabok laut saya Bu. Kira-kira 1 minggu itu hanya 2 kali rute kapal. Ya ampun, ada jadwal kapal, ada jadwalnya. Aduh, jadi kalau mau pergi-pergi cukup susah aksesnya berarti ya Pak ya. Aksesibilitasnya agak sulit. Oke, kita ke poin yang kedua ya Pak Bu. Ke program kerja yang kedua Pak. Mendorong dan memaksimalkan penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai Permendikbud nomor 33. Nah ini kita benar-benar ini yang dimaksud yang tadi yang kewilayahan tadi ya Bu ya, yang kita bahas tadi. Kalau di tempat saya sih
karena kalau saya kan bukan di kota juga, dinasnya di Lampung Tengah tuh, lebih kepada iya Lampung Tengah. Itu kurang lebih 2 jam kalau dari Bandar Lampung, 1 jam sampai 2 jam. Sedangkan saya domisilinya Bandar Lampung, jadi saya PP tuh. Berapa jam Bu ke tempat tinggal dengan sekolah ya? Iya, 1,5 jam kendaraan umum. Tol udah ada sih, kalau pakai kendaraan pribadi ya 40 menit udah sampai karena ada tol. Oh iya. Kalau Berarti yang saya 5 sampai 10 menit dari rumah ke sekolah. nah, deket banget itu Bu Mona. Di kotanya Bu ya, di Banjarmasin ya. Ya, di kotanya Bu. Itu luar biasa. Yang kalau kami dari Kemenak kan ada itu KSM tuh, kompetisi sains madrasah, itu kayaknya di Maluku juga ya tahun ini sepertinya. Di NTT penyelenggaraannya sedang berjalan di sana. Di sini coba di tabel yang ketiga itu terjadinya kerjasama dan pelatihan teknis dan non teknis, berarti boleh yang praktek gitu ya Bu ya. Kalau teknis tuh misalnya anak-anak praktek atau dia hanya sebatas sosialisasi gitu ya, sosialisasi. Sosialisasi. Terus ini sasarannya untuk satuan pendidikan, berarti di sekolah kita masing-masing ya. Dan tenaga pengajar geografi dan ilmu kebencanaan lain. Oke. Bisa juga kita di Kombel kan? Oh iya benar. Iya, kalau SMA gitu sih kayaknya MGMP-nya tuh lebih lancar daripada kami yang di Kemenak ini, agak sulit. Apalagi kalau sudah ke daerah. Karena jarak antar kecamatannya bisa jauh ya Bu ya. Jauh. Jadi kalau mengadakan pertemuan tuh benar-benar yang butuh pendanaan dulu awalnya gitu, nggak bisa kumpul kalau nggak ada dana. Sulit jadinya. Kalau kami dana itu ditanggungkan di MKKS. Iya, ada dana yang bisa dipakai gitu kan Bu, dan ya biasanya MGMP-nya Kemdikbud memang lebih terorganisir daripada Kemenak, itu sih kelemahan kami. Makanya saya sering bergabungnya di MGMP provinsi yang punyanya dinas gitu. Iya. Kalau nggak gitu nggak dapat informasi ini, jadi nggak update, sudah ngajarnya di kabupaten juga kan. Oke, ini yang ketiga ya. Nomor 2 Pak James tadi ya, nomor 2 boleh. Pak James tadi yang poin pertama tadi itu belum dihapus sepertinya, itu ini apa sih tadi, koordinasi apa tuh, pembekalan tim itu. Nah, yang poin 1 program pembekalan tim, iya dihapus juga deh seperti, karena kita juga nggak paham itu gimana maksudnya. Kitanya nggak paham, nanti kita ditanya kan mana nih? Apa maksudnya, tim yang mana yang mau diberikan pembekalan gitu kan. Oke, yang poin ketiga ini ya, podcast, melakukan edukasi lewat, berarti itu diedit. Kalau mau bentuknya dia podcast, kita edit aja Pak, itu melakukan edukasi lewat podcast gitu. Nanti kita mengundang narsum gitu aja. Kayaknya nggak dipatok harus semuanya terisi kan di kolom ini. Iya benar-benar. Nanti bisa kita kurangi aja kalau kira-kira memang kita sanggupnya tidak sebanyak itu. Makanya kita sambil koreksi yang memungkinkan kita laksanakan, masuk gitu, yang agak sulit ya. Oke. Kalau yang poin keempat mungkin poster lebih mudah Pak. Iya. Poster, tapi nggak apa-apa Bu, berarti nanti komik atau poster gitu. Komik atau poster ditambahkan saja. Tambahkan. Iya, poster.
Kan bisa juga dilombakan kan kalau membuat poster ini, Bu. Iya, bisa. Berarti itu balai prestasi sebenarnya itu masuknya kalau yang lomba-lomba tadi. Kita lebih ke kayak publikasi, sosialisasi, Publikasi, kebencanaan gitu aja. Berarti kita dalam hal ini kerjasamanya banyak dengan Balmet ini. Iya, karena kita buat podcast kan mau di postingnya di YouTube-nya Balmet gitu kan, di IG-nya Balmet. Iya. Biar kita cepet naik juga kan subscribernya, biar benar-benar menghasilkan cuan. Oke, pelajar Indonesia. Oke. Kerjasamanya dengan Kemdikbud atau percetakan lain? Kemdikbud. Iya, tambahan. Sebentar. Pelajar. Ini tadi yang nomor 3 ini, Bu, kayaknya belum matang deh, Bu. Harus kita koreksi bahasanya. Melakukan edukasi lewat podcast bertema kebencanaan di Indonesia, membumikan geografi sebagai ilmu kebencanaan serta edukasi. Satuan pendidikan penyelenggara program, mengurus geonusa, guru dan masyarakat umum. Bolehlah itu. Nah, ini bentuknya seperti apa? Keterangannya ini apa ini keterangannya ini? Belum kita isi. Sosialisasi gitu, Kak, Bu. Oh iya, bisa. Iya. Bentuknya sosialisasi gitu ya. Iya, udah cakep dah itu. Nanti kan dikoreksi juga nih sama Pak Ketua. Iya, benar. Setidaknya bisa jawab tadi. Kalau ada yang sulit, kita harus kompak kan. Maksud kita tuh ini loh gitu. Iya. Waktunya sampai Ya. 26 aja ya. Heran tadi ya. Enggak, kalau di sini nggak apa-apa 2028. Tadi Pak Ketum itu 2 bilang tahun ya. yang memungkinkan kita jalankan dalam 2 tahun. Kalau di situ nggak apa-apa sampai 2028. Nanti kalau kata beliau suruh edit ya Ganti. karena nanti 2 tahun akan ada evaluasi kan tadi bahasanya. Evaluasi apakah terjadi reshuffle, yang mana yang bisa dijalani, iya, yang mana yang tidak gitu kan. Oke. Oke, sampai nomor berapa, Pak James? Nomor 3, oke ya. Nomor 4 itu di keterangannya kan ada kerjasama dengan Kemdikbud atau kayaknya kalau kita percetakan lain Kemdikbud. Dipindah ke sini ya, di kolom nomor 4 ya nih. Ya. Nah ya, di situ benar. Ya, di Pelajar Indonesia. Boleh ditambah nggih. Nah, dah gitu. Yang di situ MOU ya di sininya. MOU. Iya. Oke. Oke, lanjut ya. Iya. Lanjut. Poin ke-5. Kalau kebanyakan nanti kita kurangi aja. Melaksanakan kajian bertema kebencanaan. Ini kayak poin yang nomor berapa tadi ya, mirip-mirip. Iya. Benar. Mirip ya, ini mirip nomor 2 ya. Iya, nomor 2. Betul. Berarti itu yang tadi program kerja ke-5 sasarannya ditambahkan aja ke yang nomor 2 ya, Bu ya. Gimana? Tas kayaknya tambahannya tadi.
Ya, kan tadi ada universitas dan lain-lain. Ya. Nah, sasarannya aja Pak kita masukkan ke program kerja nomor 2. Program kerja yang 5-nya kita delete. Bagian mana yang mau dimasukkan ya Bu? Ya, 5-nya delete, Sasarannya ditambahkan Pak universitas. sasaran. Nah, ya itu Ya. dimasukkan ke proker nomor 2. Poin 2. Iya, kira-kira. Nah, yuk kita baca lagi. Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Tenaga Pengajar Geografi dan Ilmu Kebencanaan, Universitas, Pemerintah. Nah, guru geografinya itu dihapus karena kita sudah pakai pengajar di atas Ya, itu. pengajar di atas. Oke, Yang guru geografinya dihapus, Pak. Yang paling bawah Pak. Ya, nah iya poin yang bawah. Guru geografi itu loh, Pak. Di bawahnya Yang pemerintah. paling bawah lagi sebelum pengurus Geonusa. Nah, ya. Nah, ya itu di Del. Oke. Universitas, pemerintah, pengurus Geonusa. Pengurus Geonusa ini perlu ya, Bu ya? Kata Pak Sopian tadi kan apa ya? Kalau bisa sama pihak yang luar gitu, nggak Ya. apa-apa kan? Dihapus saja sepertinya, Pak. Kalau sama pengurus kita memang harus kerjasama pasti. Pasti kita akan berkoordinasi dengan yang lain kan. Nah, berarti yang proker 5 ini kita hapus saja ya. Ya. Ini pemerintah wilayah sendiri atau pemerintah yang mana nih, Bu? Nah, itu pemerintah. Nah itu gimana ini maksudnya? bisa Pemerintahan masing-masing daerah atau apa ya? Iya, sepertinya masing-masing daerah ya. Iya, Pemerintah pusat maupun daerah gitu. Pusat atau daerah atau iya perlu boleh. ditulis atau begitu saja? Ditulis saja. Ditulis aja supaya Nah, ya sudah ditulis berarti Pak James. pemerintah pusat atau daerah. Ya. Ini Bu Mona kalau ke IKN berapa jam Bu Mona? Kalau ke IKN dari Banjarmasin itu 12 jam. Jauh juga. Kan Jauh. nanti kalau ke pemerintah pusat bisa ke IKN ini Bu Mona. Jadi kerja sama kita, langsung ke pemerintah Masih pusat. masih belum begitu Belum. ya, wilayahnya Inggih, masih Ya, jalannya hapusnya aja ya. saya lihat masih ya sulit ya. Iya, Waktu sulit. lihat untuk upacara kemarin tuh kayak masih terlalu memaksakan juga gitu. Kalau lewat darat 12 jam, tapi kalau lewat udara ya mungkin sebentar aja. Tapi aksesnya masih, jalannya kan masih Iya, saya lihat-lihat di belum, video-video itu. Bahkan belum ada jalannya ya Bu ya. iya, masih hutan belantara. Aduh. Udah berarti yang 5 kita del udah ya Pak ya tadi ya. Iya, 5. Ini melaksanakan kajian nah ini ditiadakan aja nih, dihapus. Iya, hampir mirip dengan poin 2 tadi nggih. Ya, itu dihapus. Melaksanakan sosialisasi seminar atau BIMTEK-nya. Itu apa enggak? Itu kayaknya masih mirip-mirip juga ya Bu yang ya. poin 2 ya, nggih. Tambahan Iya, aja sama BIMTEK dia. kalimatnya. Oh iya, jadi boleh dia seminar, boleh sosialisasi, BIMTEK, boleh ya. BIMTEK gitu ya. Dipindah aja kalimatnya Pak Jem. Ini, nah ya itu melaksanakan, nah itu sosialisasi. Itu ya pindah ke yang nomor 2. Ya, Jadi ke nomor ditambahkan. Ditambahkan ke nomor 2. ya Bu. Iya, Bawah, Ya, gitu ya.
Ya, mendorong Ya, dan boleh. memaksimalkan penyelenggaraan program dengan gitu ya, kan itu Iya. sesuai Permendikbud nomor 33 tahun 2019 dengan melaksanakan sosialisasi, kita hubungkan aja gitu ya. Nah, Ngomong jadi kalimat nggak, yang gitu. iya, biar nggak berdiri jadi kalimat sendiri dia. Dengan melaksanakan sosialisasi, seminar ataupun BIMTEK kebencanaan pada mata pelajaran geografi dan ilmu terkait lain. Ya. Oke. Dah, cakep lah itu. Harus dicakep-cakepin nih. Iya, dicakep-cakepin. Cakep dulu baru cakap. Nah, Iya. Kayaknya sudah ini bener aja deh kolom-kolom yang berikutnya nih. udah. Iya. Berarti yang 6 itu kita del ya. Ya, dihapus. Deret lagi ya. Oke. Terus ini kita lihat yang ketujuh, pembagian stiker dalam mendukung Perubahan iklim. anti perubahan iklim kerusakan. Ini bisa sambil galang dana ya Bu ya, kayaknya kalau kita bagiin stiker ini. Ini kayaknya kayak apa ya? Kayak kita mengucapkan misalnya Hari Bumi, hari Nah iya seperti itu. Itu bisa disambil menggalang dana nggak sih Bu, sukarela gitu ya? ya sukarela bagi yang apa yang Iya, terkena misalnya bencana kan. Oke. Nggak, kan kita kasih mereka stiker nih, misalnya kayak Hari Bumi atau hari apa sih iklim gitu kan, biasanya ada perayaan-perayaan gitu ya. Ya. Kita kasih stiker ke teman-teman kita atau apa gitu, nanti mereka boleh ini menyumbang nih, apa sih istilahnya, donasi ya, Donasi. kita ngasih stiker, mereka memberikan donasi gitu loh. Ya, sukarela, donasi Seikhlasnya, sukarela. iya, donasi sukarela 2.000 atau berapa terserah gitu kan. Mendorong pembentukan kesadaran masyarakat akan ancaman perubahan iklim dan dampak kerusakan hutan di Indonesia. Target umum. Itu kayaknya udah ya Bu ya, tujuannya udah bagus tuh ya kayaknya. Iya. Oh, penjelasannya. Jaringan memperkuat, jaringan, memperkuat dan memperluas aja Pak. Jaringannya betul. Tinggi. Iya, lebih efektif kalimatnya. Target umum yang kedua itu Pak. Iya. Nah itu kan ada yang kedua, memperkuat dan memperluas langsung memperluas jaringan. Nah iya. Dihapus saja yang berikutnya tuh, memperluas jaringannya ya. Ya. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama dengan sekolah, ya boleh. Sasarannya itu kan ada masyarakat, satuan pendidikan, boleh ditambah itu mungkin komunitas-komunitas apa sih, kalau sekarang itu kan banyak ya Bu, komunitas pecinta lingkungan gitu-gitu kan ya. Iya. Komunitas. Iya. Pandawara gitu-gitu kan, komunitas lingkungan, nah gitu kan kayak ke hati atau apa lagi. Benar, komunitas-komunitas itu bisa aja kita dengan bantuannya mereka. Berarti ada 5 ya kita ya? Iya, 5 itu. Oke. Gimana Pak? Apa itu?
Kurang jelas Pak Jen. Iya, putus suaranya. Komunitas-komunitas di satuan pendidikan atau di masyarakat dari tanggal itu. Pembentukan komunitas. Itu apa tidak kita membuat forum di dalam forum gitu? Kira-kira gimana? Maksudnya gini, kan komunitas tuh kan misalnya kayak pecinta lingkungan itu mau bersih-bersih, ya kita buat kumpulannya aja, tapi komunitasnya tidak usah, kita pakai Gionusa ini aja gitu. Relawan Gionusa gitu bahasanya nanti begitu. Ya kan, boleh kita di daerah bikin nih mau acara apa nih misalnya bersih-bersih kampung atau apa gitu misalnya gitu mengantisipasi banjir, tapi tetap kita pakai namanya Gionusa aja gitu. Dan tadi kan kita kan ada punya brand tuh, jadi bisa kita jual di daerah masing-masing. Misalnya siapa yang menyelenggarakannya nih? Oh Pak Jem, nih Ketua Balai Sosial dan Kebencanaan. Nah, kita jual aja seperti itu. Nah, namanya gitu dari Gionusa. Jadi jangan, kita tidak membuat komunitas baru, boleh menggerakkan komunitas tapi tetap pakai namanya Gionusa gitu. Oh iya. Di situ juga kan tadi sasarannya kan yang di poin 5 itu ada masyarakat juga tuh. Jadi masyarakat boleh kita libatkan, boleh. Ya. 5 ini ya. Dilaksanakan pada hari bumi atau hari lain yang relevan. Berarti kita ini harus update ya Bu. Ada hari air gitu kan ada ya itu. Hari bumi, hari air sedunia. Nah yang gitu-gitu. Hari apa kayaknya kayak yang apa sih tentang bonus demografi itu kan ada hari apa lagi itulah. Banyak kita itu. Sepertinya kita harus mulai berpikir. Ada yang tingkat Indonesianya, ada yang dunia gitu kan. Batik aja lah, ada hari batik nasional, ada hari yang dunianya gitu kan. Tuh hari ayah sedunia gitu, hari ayah di Indonesia, hari anak gitu banyak. Tapi kalau kita kan yang berkaitan dengan bidang kita ya Bu. Sosial, iya. Sosial sama kebencanaan. Nah, 5 nih. Kira-kira ada yang mau ditambahkan atau cukup? Iya belum. Malam Bu. Oh malam ya? Selasa malam. Tadi Pak Made sepertinya beri informasinya malam. Saya rasa nih kalau nggak muluk-muluk cukup kayaknya 5 ini. Ini kalau terlaksana semua udah keren kita ini. Iya. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Ini terlaksana. Saya lagi mikir-mikir ini mulai cari-cari kontak kawan ini yang dari rumah zakat atau apa ini yang bisa. Terus kayak sistem kerjasamanya MOU mungkin kita nanti bisa minta format-format dari Gionusa yang sebelumnya, siapa tahu mereka punya arsip kan, proposal itu seperti apa, kita harus minta ini. Kita harus punya ini datanya karena nanti kita nggak mungkin nggak mungkin itu kalau ada contohnya kenapa harus buat format baru gitu kan. Iya, tinggal disesuaikan aja. Oh iya Bu Peristia. Iya. Di Lampung itu dulu saya pernah punya kenalan namanya Ibu Mirdalita ya, Mardalita atau Ibu siapa ya? Dulu PPG-nya sama saya. Banyak sekali, banyak orang-orang Lampung tapi lupa nama-namanya. Magdalena mungkin ya Bu? Siapa yang Mirdalita siapa? Lupa. dari sekolah mana ingat nggak Bu? SMA berapa ya? 2015 tuh Bu, kami kumpul di Depok kemarin. Oh itu masih ini ya, masih luring ya Bu ya? Masih luring langsung itu ya? Iya langsung kami. Banyak orang Lampung, tapi banyak lupa ya nama-namanya ya. Iya, ini Bu Mona sama Pak James mah udah nih, saya yang belum kebagian ini PPG-nya. Oh ibu belum? Belum, masih menunggu daftar tunggu yang sangat panjang itu kan. Kemenak mah dapatnya sisa-sisa. Iya, pasti ibu lebih dari sulit. Kemenak ya? Iya, dari Kemenak agak sulit. Boleh lah Pak James, nanti bahan-bahan kemarin sepertinya masih anget Pak James. Tahun berapa itu PPG-nya? Dari
Tuh kan masih hangat dia. Yang Pak Jem, saya Iya. 2015. Oh, Bu Mona Ini- 2015 tuh. Ya, tapi ini sekarang saya pendidikan guru penggerak nih baru 3 bulan. Oh, iya, ikut juga ya Bu ya, luar Iya. biasa Bu Mona. Saya dari 2015. Pak Jem. Iya. PPG-nya 2022 ya Pak James. Iya, lulus. Dapat kampus mana Pak James? Universitas mana? Mataram. Ya, Mataram. Oh, di Mataram. Di Mataram ya. Nah, saya udah pernah tuh ke Unram. Udah sampai di Unram. 2012 tapi dulu masih mahasiswa. Berarti itu yang kita ajukan 5 ya Bu ya programnya ya. Iya, 5 mudah-mudahan Iya. ke sana. Kita nanti kayaknya koreksi bahasa bisa kita koreksi ini aja deh. Iya, Yang bukan penting, ahli bahasa ya masalahnya juga. Iya benar. Maksud kita bagus kan, ternyata ini nggak begini gitu kan ya. Nggak apa-apa, biar nanti Pak Ketum aja ngoreksinya. Iya. Kayaknya kemarin yang awal tuh malah saya baca ada yang pemasangan alat tutup di sekolah gitu ya, sekolah yang potensi tsunami gitu ya. Dari program kira-kira mungkin Iya, Itu di saya- Iya, benar. Di sekolah saya sudah ada itu pemasangan, tapi cuma alat yang ini titik kumpul gitu, simbol titik kumpul. Oh iya, itu mitigasi umum itu. Iya benar. Umum sekali itu. sebenarnya program paket tuh ada levelnya. Kalau kemarin, Level paling tinggi itu oh iya, Iya. pemasangan alat ya, level paling tinggi tuh ya Pak ya. Itu alat bukan tanda-tanda rambu-rambu lagi. itu Kalau alat Saya- kan bagian level dan bawahnya. Jadi dia suka Awal iya kan. Iya, rambu-rambu awal. Saya pertama kali baca proker yang disusun Pak James langsung terkejut. Wah, ini alat ini. Waduh, apa udah punya kita? Sepertinya kayak BMKG pun agak sulit. Revisi saja. Iya. Jadi kita harus lewat ya mungkin gitu ya. Update informasinya lewat televisi ya Pak ya. Nanti pemberitahuannya kan TV-nya ada speakernya kan. Ada Iya. oh iya. Oh, Oke. Audionya itu langsung keluar. Oh, dalam bayangan saya itu udah rumit banget, itu rumit sekali tuh. Iya, saya sudah berpikir wah ini kayaknya harus anak elektro ini yang mengerjakan ini. Tidak masalah lah. Oh, iya kan, Saya iya persepsi saya mau seperti itu. mungkin dorong supaya mungkin ada teman-teman yang dari geografi yang jadi kepala sekolah yang kebetulan sekolahnya mungkin jadi sekolah SPAP, Potensi rawannya, rawan. Nah itu katanya. Iya. Ya kira-kira kalau punya teman-teman yang kecil sih. Ya pendanaan iya. gampang karena punya kewenangan Iya. kebijakan. Iya sebenarnya ada pemegang kebijakan kalau seperti itu. Kalau hanya guru agak sulit. Makanya dalam bayangan saya itu wah luar biasa sangat. Tapi ini ternyata sudah di delete itu sudah masukan dari Pak Ketum ya. Iya. Delete aja gitu mungkin. Karena biayanya juga ya. Iya. Iya, karena kemarin itu kami ada proposal penelitian yang dari pesisir barat Lampung itu kan di sana potensinya kan rawan tsunami ya Bu ya di Patahan Semangka itu kalau di pelajaran kita itu. Jadi rawan tsunami itu kemarin lolos proposalnya, tapi pada saat tahap pelaksanaan pembuatan aplikasi, baru aplikasi belum alatnya, itu dia gugur karena sulit itu ya untuk membuat kayak aplikasi ya mitigasi untuk ini tsunami, gempa dan tsunami di pesisir barat itu ternyata sulit, itu aja hanya aplikasinya gitu. Jadi bayangan saya kalau alat pasti akan lebih sulit lagi, tapi syukurlah sudah dihapus itu, jadi kita tidak
tidak terbebani dengan ekspektasi kita sendiri. Mudah-mudahan yang 5 ini kita bisa berjalan lah ya. Ya, amin. Ya, nanti kita mulai mencari koneksi gitu, menghubungi teman-teman kita yang ada di lembaga-lembaga yang ada di daerah masing-masing. Yang di daerah masing-masing dulu aja gitu. Iya. Ya. Gimana? Ya. Semacam tawar begitu kalau mau pasang itu yang saya bikin di program itu. Mau saja. Berarti udah menciptakan alat ya Pak ya, alat peringatan dini ya bahasanya. Oh, alat mitigasi. Alat mitigasi. Mulai dengan program smart kan ini jadi gampang proses izinnya. Semuanya sudah ada bersama lembaga. Ada itu mudah. Artinya untuk penggunaan channel begitu. Oh, antena ya Pak ya. Ya. Apa? BMKG punya sistem peringatan apa? Real time begitu. Jadi izin untuk penyampaian begitu. Oh, kita sistemnya mereka begitu. Oh, begitu. Jadi dari sistem sana ibaratnya lonceng di sana berdering, kita menderingkan ulang gitu ya Pak ya. Lewat channel itu ya. Iya, aplikasi. Dia langsung dari alat deteksi. Jadi dia semacam live begitu dan kayak aplikasi lah, nanti kalau perlu diberitahu kan baru masuk ke aplikasi. Tapi dia kalau aplikasi lambat ya Pak ya. Bawah. Itu berarti terhubung real time ya. Wah, itu sebenarnya keren tuh. Bentuknya seperti apa itu Pak? Bu Mona lagi bayang-bayangin ini gimana itu bentuk alatnya. Iya kan, katanya lewat televisi gimana membayangkan. Di program kerja kita ada kerjasama dengan BMKG nggak Bu? Iya, belum dimasukin loh tadi kayaknya. Belum ada BMKG. Apa itu yang ya? Di mana yang cocok itu? BMKG, kemudian apa tadi yang belum? Poin pertama ya? Basarnas gitu mungkin nggak Bu Mona? Iya. Iya, BMKG, Basarnas. Yang poin 1 Pak, coba kita lihat lagi tuh mumpung ingat. Iya. Penerbit buku ya? Penerbit ini sasaran. Nah ini masuknya di 1 atau di 2 Bu? Coba kita amati dulu. Kerjasama dengan lembaga. Kan kalau yang 1 targetnya yang sosial-sosial nih. Iya. Yang kedua kayaknya yang kebencanaannya seperti itu. Kayaknya kayak saya lihat sasarannya yang program kerja 1 lebih ke yang sosial kita, kegiatan sosialnya. Satuan pendidikan, tenaga pengajar, iya seperti masuk di poin 2 ya Bu ya. Nah, BMKG, Basarnas jika memungkinkan ya, kan namanya juga program. Iya benar. Ya. Di sasarannya ditambahkan juga. Iya, nggak apa-apa biar lebih langsung kelihatan. Oh sasarannya nih BMKG nih gitu. Kan pernah juga saya ngajak anak-anak ke BMKG untuk mengenal alat-alat di sana. Oh iya, itu gimana ya Bu prosedurnya? Mengajukan surat dulu atau gimana itu Bu? Ya, mengajukan surat kunjungan gitu
kemudian baru mereka membalas kapan bisa mereka luangkan. Balas ngasih kesediaan waktunya. Ya. Kalau sudah di ACC mereka itu minta berapa jumlah anak yang dibawa, pendamping berapa untuk menyesuaikan ini kan ruangan mereka. Tempatnya, iya benar. Kemarin Ibu berapa Bu yang dibawa siswanya? Kurang lebih Kemarin sekitar berapa? itu satu kelas aja Ibu. Nggih. Karena kan susah kalau Satu anak-anak ini dibawa semua. Iya benar-benar. Iya. Iya. Perwakilan kan satu kelas, lalu kelas yang di sebelah itu 2 orang diambil gitu aja Bu, supaya mewakili teman-teman di kelasnya masing-masing. Jadi mereka Iya, nanti bisa menyampaikan hasilnya ya. Iya. Iya. Oke, berarti udah tadi tuh ya, udah ditambah. Karena kalau di tempat kami di sini di Lampung ini kan ada 4 BMKG besarnya tuh. Tapi bidangnya tuh beda-beda Bu. Yang satu kemaritimannya untuk penyeberangan laut, yang satu meteorologinya untuk penerbangan, yang satu lagi klimatologi untuk pertanian, yang satu geofisika untuk kegempaannya. Yang nggak bisa didatangi itu yang geofisika karena memang di sana alatnya alat gempa kan Bu, mahal ya gitu. Kalau yang umumnya didatangi itu yang di bandara, yang meteorologi sama yang klimatologi. Dan itu tempatnya lumayan jauh-jauh, maksudnya tidak berdekatan, mereka berjauhan. Kalau yang di dekat jadi itu, jadi terpisah-pisah gitu bidang khususnya lah gitu ya. Kalau kita mau dapat data curah hujan berarti ke BMKG-nya yang klimatologi gitu. Kalau di tempat kami 1 jam dari Banjarmasin Bu ke Banjarbaru, karena di sana tempatnya cuma 1 aja BMKG-nya juga klimatologinya. Iya, kalau tempat kami tuh ya itu terpisah-pisah. Ya memang mereka punya semua informasinya, tapi kayaknya untuk sistem kerjanya gitu. Dan alat-alatnya tuh kalau yang klimatologi itu lebih lengkap gitu. Kalau kita belajar cuaca dan iklim tuh kan ya materi kita itu lebih ke klimatologi masuknya. Jadi meteorologi atau yang klimatologi 2 tempat itu aja sih alat-alatnya lebih lengkap. Kalau yang geofisika nggak bisa didatangi umum, nggak bisa dikunjungi ramai-ramai gitu. Mungkin nanti kalau kita bergerak banyak tercatat sebagai gempa nanti di alat. Anak-anak pecicilan jadi tercatat gempa. Nah, dah cukuplah itu ya sepertinya Bu ya. Iya. Oke. Dah aman ini. Bu Mona anaknya berapa Bu Mona? Anak saya 1 Bu, SMA. Wah, sudah cowok apa cewek Bu? Cewek. Udah gadis berarti. Baru masuk tahun tadi SMA. Oh, baru masuk. Iya. Anak saya 2. 2 cowok semua. Kalau masih James mau 2 minggu mungkin dalam bulan ini. Oh iya, kayaknya saya pernah lihat itu postingannya itu yang hasil USG itu kayaknya. Mudah-mudahan sehat aja. Sehat, anak dan ibunya sehat. Yang pertama laki-laki atau perempuan Pak James? Cewek dua-duanya. Saya cowok dua-duanya. Saya 1 cewek. Wah, kayaknya kita ini masih mendukung BKKBN ini 2 anak lebih baik ini. Belum ada yang lebih dari 2. Apa itu? Iya, makanya kemarin itu ada apa tagline-nya itu, setiap keluarga wajib memiliki 1 orang anak perempuan. Wah, kata pemerintah kan ya, bukan wajib, dihimbau, bahasanya dihimbau memiliki anak perempuan. Maksudnya apa dalam hati saya tersinggung. Maksa-maksa orang melahirkan, pemerintah membiayai kah? Bisa juga ngatur mau cewek cowok. Nah itu benar Bu, udah di program dokter aja belum tentu kan. Iya. Belum tentu. Terbaru sekarang ini Indonesia lebih banyak perempuan atau laki-laki ya?
Perempuan pasti. Perempuan, kalau di Lampung perempuan tuh hasil sensusnya. Perempuan lebih banyak. Oke, itu aja ya sepertinya Bapak Ibu. Cukup Oke. atau mau ditambahkan cukup ya? Untuk program kita 5 aja lah ya. Ini sudah mantap ini versi kita. Ya, nanti kan dibawa ke diskusi. Benar. Berarti ini kita Pak James ini mungkin bisa ditanyakan dulu nggak ke Pak Ketua untuk dikoreksi sebelum finalisasi, kan kabarnya tanggal 10 itu sudah finalisasinya gitu, penyampaian program kita di depan forum semuanya gitu. Berarti nanti ini hasil editan hasil edit ini nanti linknya masuk ke grup kita aja ya Pak ya, yang sudah terbaru Iya, langsung ya Pak ya. Oh, ini langsung ya, Pak? Oh, berarti akan dikoreksi. Iya, berarti akan dikoreksi yang langsung. dikirimkan Pak Sofian itu ya? Oh iya. Oh ya sudah, kalau langsung berarti beliau mungkin nanti maraton pelan-pelan sampai ke bagian kita akan dikoreksi. Tapi mungkin kita akan buat laporan ya bahwa malam ini kita sudah mendiskusikannya. Ya. Boleh nanti Ibu Christian nanti kabar-kabari Pak Sofiannya gitu. Ya, nanti sudah akan saya hubungi beliau nih, kami sudah ini gitu ya, menyusun program gitu. Iya. Ya baik. Boleh bisa dilihat gitu. Sampaikan. Ya. Oke. Ay, kreatif lah. Ya, bagus itu. Untuk laporan kita ya. Ya. Oke, cukup mungkin. Kita mau istirahat ini malam mingguannya ya. Kalau di sini sudah mau jam 10 nih. Benar. Di Maluku nih sudah jam sama 11 ya Pak, mau ya Pak. Maluku jam berapa? Sekarang hampir jam 11. Oh iya. Berarti kita ini dari 3 daerah waktu ya Bu ya. Iya. Kita dapat 3 daerah waktu semua ini. Luar biasa.